Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. Satu, video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Halo Makasih. teman-teman, Super Loveku apa kabar? Baik-baik kah? Ya, sesuai sama rating polling kemarin, judul yang kita pilih adalah kualitas kamu di depan dia ya. Pikiran dia ke kamu gimana? Orang yang kamu selama ini mungkin ghosting kamu, ataupun dia itu fans berat kamu, apa sih yang buat itu terkagum-kagum sama kamu? Sampai kayaknya kok nggak bisa lupa gitu loh. Nah, di sini kita akan buka untuk kartunya. Untuk orang ketiga, jatahnya besok hari Senin ya. Anggap aja kamu sama soulmate kamu ini, kenapa dia itu sampai tergila-gila sama kamu ya. Even kalian juga nggak bersama, kalian juga mungkin hubungannya karmik atau apapun, it's okay. Di sini aku akan lebih relax, lebih nggak berat-berat, karena hari Minggu tuh harusnya harinya positif gitu ya. Hari Minggu, weekend. Oke. Sabtu Minggu itu weekend. Ya, ini hari Minggu ya, aku lupa. Oke, ini di sini kita langsung aja ya, teman-teman. Aku merasakan di sini sebelumnya merasakan getaran dia dulu. Kalian juga konsentrasi ke kartu ini. Kalian harus percaya, lepaskan diri kalian. Energinya itu apa yang aku tangkap dari kartu ini. Kita buka sama-sama ya. Dia melihat kamu adalah orang yang sangat berkarisma. Kamu tuh berbakat. Kamu itu adalah orang yang sangat baik untuk diajak berteman, easy going. Kemudian kamu itu orangnya mungkin juga berkecukupan. Dia melihat kamu tuh capable, kamu mampu. Kamu tuh nggak drain, kamu tuh nggak, maksudnya beruntung ya, ibaratnya begitu. Yang kedua, kamu itu adalah orang yang di mata dia adalah orang yang berdedikasi. Orang yang punya disiplin dari kehidupan kamu. Beberapa di antara kamu mungkin memiliki namanya kehidupan yang keras. Kehidupan yang sebenarnya, kalau aku bilang, kamu tuh berjuang untuk hidup kamu sendiri. Kamu tuh nggak butuh orang lain, gitu. Kamu tuh adalah sosok yang kuat. Apapun jatuh bangun, terus tantangan hidup, orang yang nyakitin kamu tuh humble, kamu tuh memaafkan. Dan di sini aku melihat ada satu perjalanan, satu perubahan dari waktu ke waktu yang membuat kamu tuh dewasa, dan kamu tuh makin nggak takut akan apapun gitu loh. Karena di sini ada gambar lion ya kan, di balik kamu yang melankolis, mungkin di balik sifat kamu yang ibaratnya strong gitu ya, karena ada lion di situ. Atau kamu yang kelihatan lemah tapi kamu nggak seperti itu. Di sini aku melihat kenapa dia dekat sama kamu. Karena dia juga merasa tanggungan kamu itu begitu berat. Kamu mungkin terlalu diandalkan sama semua orang. Kamu itu orangnya serius. Bekerja dikarenakan memang menghidupi seseorang atau menghidupi keluarga kamu. Makanya dia di sini merasa bolehlah sekali-kali kamu menceritakan bebannya kepada dirinya, beban kamu kepada dirinya. Luapkan, dan dia mau jadi tempat bersandar kamu. Ya, selepas dari apapun bantuannya cuma support atau uang ya kan, kita nggak tahu. Di sini kamu adalah orang yang mungkin sedikit kekanak-kanakan, kamu ada manjanya,
Terus kamu itu adalah orang yang didamba-damba dia dari sejak dulu. Ibaratnya mungkin dia udah tahu kamu tuh udah lama, cuman nggak mengungkapkan. Mungkin dia sudah merhatikan kamu dari jarak jauh, dan kamu tuh sudah menjadi inceran dia, cuman tidak ada namanya kata-kata terucap. Bahkan kalian di sini mungkin ada past life connection kalau aku lihat ya. Past life connection di mana dia itu mengingat kamu secara detail, even kamu tuh nggak inget dia sebelumnya. Ya, aku merasakan di sini kamu tuh memikirkan dia berbeda. momennya berbeda, sorry. Momennya berbeda. Kemudian di sini aku juga melihatnya dia memikirkan kamu dengan cara yang berbeda. Dia melihat kamu orang yang sweet, orang yang cantik mungkin ya, manja di kala itu, dan dia tertarik sama kamu. Jatuh cinta. Dia adalah orang yang aku bilang melihat kamu itu adalah orang yang pantas buat dia sebetulnya. Pantas buat dia, membuat dia merasa komplit dalam hidup. Kemudian apa ya, mungkin kalau dia punya masalah, begitu lihat kamu kayaknya ceria kembali. Semangat dari kamu itu membuat dia hidup kembali. Jadi dia merasa pantas untuk mencintai kamu begitu. Di sini Prince of Winter, intelektual, fokus, impulsif ya. Dia melihat kamu tuh kadang-kadang suka berubah-ubah pikiran dengan cepat. Nah, ya suka berpikir yang kadang mungkin kelihatannya kamu suka sama dia, tapi besok enggak. Kamu baik sama dia, tapi besoknya enggak. Ya ada tarik ulur dari kamu. Oke. Dia adalah orang yang paling sedih kalau melihat kamu mungkin dengan yang lain, atau bisa jadi kebalikannya. Di sini dia sedih dengan situasi dia sendiri karena mungkin beberapa di antara kalian berdiling dengan orang yang mungkin sudah dengan orang lain gitu. Dia cuma bisa ngeliatin kamu, tidak bisa berharap lebih, dan dia sedih sebetulnya. Kenapa hal ini terjadi sama dia? Kenapa nggak dari dulu ketemu? Kenapa nggak dari dulu bisa berkomunikasi sama kamu? Kalau seandainya dia bisa berani aja komunikasi sama kamu, mungkin nggak jadi kayak gini gitu. Mungkin ada sambutan dari kamu atau apapun lah hasilnya di masa itu. Tapi di sini dia sudah dengan yang lain, atau mungkin kamu sudah dengan yang lain. Intinya begitu ya. Dia merasakan juga bahwa dia itu ingin sekali membantu kamu ya. Dia ingin melihat kamu itu mungkin ada beberapa dari kamu yang di sini kayak tertantang untuk bekerja karena kamu mungkin keuangannya sedang menipis atau apa. Dia melihat itu gitu loh. Dia tahu kondisi kamu yang benar-benar sendiri bekerja ya. Kamu tuh berjuang fokus untuk keuangan, itu bisa gitu loh. Makanya dia di sini kayak rasa sakit hatinya ada, empatinya ada, cintanya ada gitu. Ini aku agak naikin dulu ya teman-teman supaya bisa lebih jelas kelihatannya. Nah, kayak gini. Oke. Terus Ace of Autumn. Sekalipun kamu memang orangnya bekerja untuk uang, tapi di sini kamu itu bisa menghasilkan uang. Menurut dia, kamu tuh adalah orang yang kuat. Kamu adalah orang yang bisa hidup dimanapun kamu berada, disitulah kamu bertumbuh. Oke, aku di sini merasakan adanya energi, hampir dari semua energi, tapi yang dominan adalah energi dari air sign, water sign, sama energi dari earth sign. Kalau
Aries, Leo, Sagittarius ini masih sedikit banget gitu loh. Itu cuman beban aja. Yang lainnya ini good gitu ya. Sekarang kita lihat dari tarotnya. Seperti yang aku bilang pada teman-teman, untuk prediksi itu tidak bisa dipercaya 100%. Baik orang yang prediksi reading sama aku, namanya ramalan itu pasti ada salahnya. Jadi jangan pernah menyalahkan seorang tarot reader untuk, kok nggak sama sih kak, kok nggak ini? Ya kita hanya membacakan dari kartu dan energi yang didapat gitu loh. Kalau sempurna kan namanya juga Tuhan. Oke, ini penjelasan sedikit aja buat teman-teman ya. Di sini ada King of Autumn dan Two of Summer. Di sini aku melihatnya bahwa dia melihat kamu adalah orang yang wow, yang dia cinta itu kayaknya hampir impossible sebetulnya. Kalau dia bisa memiliki kamu tuh sangat sesuatu yang amazing sebetulnya. Tapi ya terhalang, ya kan? Mungkin beberapa di antara kamu di sini ada yang sudah menikah, atau dia sudah menikah, atau kalian berdua sudah menikah. Gitu. Tapi cintanya ke kamu itu benar-benar kayak tulus. Dia itu begini teman-teman. Aku melihatnya adalah dia itu nyaman sama kamu. Untuk mendapatkan kenyamanan itu, dia itu juga berusaha sebetulnya, berusaha untuk berjuang. Walaupun ini tuh ada banyak kayak pertimbangan gitu loh sebetulnya. Pertimbangannya tuh apa? Ya, ada dua sisi yang dia pertimbangkan. Pertama, apakah dia tuh pantas buat kamu? Yang kedua, ataukah dia tuh nggak tahu diri gitu sebetulnya. Dia merasa kayak, aku berjuang untuk bisa nyaman bersama kamu. Aku nyaman sama kamu, aku berjuang, aku berusaha gitu. Aku sudah berusaha, tapi di sini tetap ada kendalanya adalah kayaknya aku harus mikir-mikir dulu. Aku harus secara realistis bahwa aku tuh di antara dua pilihan. Nah, aku ada pilihan, ada pertimbangan. Kita cek kenapa ada pertimbangan itu. Ada lanjutannya. Oke. See, teman-teman, di sini aku nyaman dengan hidupku yang seperti ini. Aku punya perasaan, ibaratnya aku sangat menyayangi diriku juga gitu loh. Dan aku tuh ingin adanya kepuasan sama diri aku. Intinya, aku mungkin tidak bisa membuat kamu menjadi the only one, ya. Tidak bisa secara keadaan menjadikan kamu the only one. Kenapa? Karena memang ada beberapa yang aku tangkap di sini energinya adalah memang dia memang pengen punya dua orang. Dia memang nggak bisa hidup dengan satu orang. Ibaratnya dia nggak bisa komitmen dengan satu orang. Bisa karena keadaan, bisa karena memang ini sudah terjadi, gitu, ya. Kartunya selalu keluar ini. Kenapa kalau di tangan aku? Sebenarnya aku bosan sih membahas cinta segitiga atau bersegi-segi gitu. Pengennya yang lurus aja. Tapi apa boleh buat, ya kan? Di sini ada satu ketidakpastian, satu keadaan yang dia nggak bisa lepas. Ya, karena dia sudah di circle itu. Even dia bisa, dia tidak mau melepaskan diri. Sewaktu-waktu, mungkin dia akan berusaha untuk mencari cara bagaimana caranya mengkomunikasikan perasaannya sama kamu tanpa ada orang tahu.
Dan dia di sini berusaha keras juga untuk konsen ya. Kalau misalnya depan orang mungkin dia adalah pekerja yang baik, konsen, seakan-akan dia udah nggak ada hubungan sama kamu dia sendiri gitu ya. Hanya dia yang tahu gimana cara dia komunikasi sama kamu tuh suatu waktu dia akan lakukan itu. Kenapa? Karena dia ini rencananya mau move on, tapi tetap nggak bisa move on. Nggak semuanya pedangnya dibawa, nggak semuanya. Atau dia bisa melakukan sesuatu apa saja caranya untuk menghubungi kamu, dan itu tuh ibaratnya kayak tidak merugikan dia sendiri. Ya sesuatu yang rahasia yang nggak ketahuan. Sumpah, kalau kalian tahu, aku membaca situasi yang kayak gini itu membosankan. Karena aku sudah tidak pada situasi itu. Gitu, udah lama ceritanya. Karena ini aku jujur sama kalian ya, sudah terlalu lama dan udah lepas. Semua orang pernah ya kali ya merasakan cinta nama cinta segitiga, tapi itu udah lalu sekali. Ada Page of Swords, Two of Cups, dan Ten of Swords. Seperti yang kamu tahu, aku itu sebetulnya tanpa kamu lihat pun ya, aku tuh sudah punya pilihan gitu loh. Dan kamu tahu hati aku tuh hanya untuk kamu. Tapi aku minta maaf. Kenapa? Karena di sini aku pun kejepit. Aku sudah tidak bisa bergerak lagi untuk memperjuangkan kamu. Ibaratnya dia cinta sama kamu. Seberapa jauh pun dia itu ngelupain kamu, itu makin membuat sakit. Karena di sini ada rasa cinta. Rasa namanya koneksi secara spiritual kalian itu nyambung. Oke? Oke. Ini yang paling ngeri, teman-teman. Mungkin beberapa di antara kamu nggak bisa lupa sama dia, dan dia nggak bisa lupa sama kamu dikarenakan kalian punya keinginan hasrat yang sama. Fun, pleasure, sesuatu yang mengikat. Jadi begitu dia suka sama kamu dan kamu suka sama dia, terjadi ikatan. Ada benang merah, ibaratnya melilit, dan itu nggak akan bisa lepas dari pikiran begitu aja. Kamu inget dia uring-uringan, dia inget kamu tiap malam, udah kayak orang menggigil, udah kayak orang sakau. Ya, itu rasanya. Aku mau fokus sama The Devil. Kenapa begitu ada kemelekatan di sini? Kita pakai kartu lain aja ya, biar lebih netral. Kenapa ada kemelekatan di sini? Oke. Ada kartu Three of Swords. Itu artinya di sini tadi keluarnya kebalik. Ada pain. Dia mau melepaskan kamu. Dia mau memaafkan. Dia salah sama dirinya sendiri, menyakitkan. Dia merasa bersalah sama kamu. Oke? Ini adalah ingin sesuatu perlawanan dari dia, ya. Kamu sama dia berusaha untuk saling melepaskan. Ini kartu The Devil keluar 2 kali, satunya kebalik. Nah, ini ada perasaan capek. Itulah yang dirasakan teman-teman. Kalau seandainya
The devil ini ada di sini kenapa? Ya karena dikarenakan kamu sama dia itu ya ciri-cirinya ketika kamu sudah bersatu sama dia, kamu tuh pengen rasanya lari jauh, tek, kembali lagi. Dia yang datang nyamperin kamu atau kamu yang inget dia, dan itu membuat kalian tuh capek, energinya kalian tuh habis. Oke. Kemanapun dia pergi, ya, kemanapun dia pergi di sini, atau kalian pergi di sini, kalian berusaha untuk move on satu sama lain, nggak ada yang bisa memuaskan, dan itu makin sakit. Ini ciri-cirinya the devil. Kenapa kalian di sini ada kemelekatan? Karena kemelekatannya itu udah kayak mendarah daging gitu loh, sesuatu yang stuck. Cinta yang berlebihan, memiliki hasrat, semuanya ada di sini. Itu yang dirasakan sama kamu. The Magician. Two of Wands. Teman-teman, seperti yang aku bilang dari awal, kualitas, daya tarik, segala macamnya dari kamu yang aku jelasin di awal itu membuat dia itu memang gak bisa lepas. Jadi kalian itu gak usah bingung, Kak, kenapa ya aku masih mikirin dia padahal aku sudah sama yang lain, atau aku sudah begini begitu gitu. Karena dia nih batin sayang, batin banget. Setiap dia tahu inget kamu, ataupun kamu pun inget dia, itu udah rasa capek. Gak akan ada ujungnya. Tapi ketika mau move on itu akan jadi rasa sakit. Karena di sini ada satu kekaguman, ada sesuatu yang tidak didapatkan, dan itu orang tuh kalau misalnya nggak didapatkan, ada tantangan, itu makin penasaran. Itulah yang membuat kalian saling terkoneksi, saling dekat. Saling spiritualnya tuh kuat. Aku nggak bilang spiritual itu agama, kontak batinnya kuat lah. Kita lihat ya di sini apa sih yang mau dia katakan sama kamu. You are my life. Dia rata-rata menyembunyikan perasaannya sama kamu, nggak diomongin, gairah. Dia merasa dan sadar bahwa kamu itu adalah sebagian dari dirinya, nobody else but you. Dan terkadang aku pengen pergi karena dengan tidak mendapatkan kamu, aku makin tersiksa di sini. Kita lihat pesan dari malaikat cinta. A relationship will finally depend in the next few tomorrow. Oke. Beberapa di antara kamu menunggu dia menghubungi kamu, dan ini akan terjadi ya. Dia akan ada koneksi sama kamu. Kamu harus jujur, hati ke hati conversation. Gak masalah kamu ngomong sama dia, aku tuh sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, tapi kalau kita gak bisa memiliki ya sudah gitu ya. Katain aja, utarin aja. Perasaan dia sama kamu itu adalah true love. Kalian berdua itu adalah cinta sejati sebetulnya, tapi kan cinta tidak harus memiliki. Dan ini long lasting itu dalam hati, teman-teman. Maafkan segala macam namanya bentuk sakit hati. Kamu kuat. Kamu itu bisa memaafkan daripada kamu mempergunakan amarah kamu. Di sini
new love. Sekalipun aku mencintai kamu dan dia pun begitu mencintai kamu, mencintai dirinya, new love itu penting. Kenapa? Karena kalian kalau dalam posisi yang tidak bisa bersatu, itu akan mengikhlaskan, ya. New love itu nggak mesti hanya dengan orang baru, teman-teman, tapi kamu bisa self love, take love sendiri, take time for yourself itu sendirian. Pokoknya benar-benar mikir, merenung, sama satu lagi belajar akan makna hidup. Dan di sini kalian tetap akan ada deception, gak 100% dari dia. Ada namanya sesuatu yang tidak sesungguhnya. Dia akan menggunakan topeng, ya. Orang ini yang kamu pikirkan itu tetap tidak jujur sama dirinya sendiri. Kelihatannya di aku, kelihatannya dia gak kelihatan kok akan sama aku. Belum tentu. Batin orang siapa yang bisa tahu, teman-teman. Percayalah, malaikat cinta itu dan semesta ada di belakang semua skenario yang terjadi. Jadi dengan adanya ini, itu bisa menguatkan diri kamu dengan pasangan kamu ke depannya, ya, menguatkan diri dia juga, gitu loh. Dengan adanya ujian, siapa tahu, kita nggak tahu tahun ini misalnya kalian nggak bisa sama-sama, mungkin tahun depan juga bisa sama-sama, gitu, ya. So di sini mudah-mudahan kalian bisa menambahkan semangat, spirit, kemudian bisa membuat perasaan kalian lebih lega, karena kamu itu berkualitas, kamu itu punya sesuatu yang dia nggak bisa lupakan, dan kurang lebihnya sudah aku ungkapkan di sini. Apakah kalian di sini akan bersatu? Satu kartu untuk kamu, ya. Jawabannya you name it. Kamu yang lebih tahu. I love you. Bye-bye.